Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, setelah diterbangkan dari Maluku Utara, jenazah calon Gubernur Maluku Utara, Beni Laos, disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ya, jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman San Diego Hills pada 15 Oktober mendatang. Jenazah Beni Laos tiba di RSPAD Gatot Subroto disambut keluarga dan para pelayat. Calon Gubernur Maluku Utara tersebut meninggal dunia setelah speedboat yang ditumpanginya bersama rombongan kampanye Pilkada Maluku Utara terbakar hebat di Pulau Taliabu kemarin. Di RSPAD, jenazah Beni Laos disemayamkan hingga hari pemakaman yang direncanakan digelar pada tanggal 15 Oktober mendatang. Nampak sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh nasional di antara para pelayat. Mereka menyampaikan duka cita atas kepergian sang calon gubernur Maluku Utara. Salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengenang almarhum. Saya melihat bahwa dia adalah sosok yang sangat pluralis dan selalu memegang teguh kebinekaan, keberagaman. Ya, jadi saya juga kaget kemarin dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut. Ya, sekarang saya kira lagi diinvestigasi oleh kepolisian, ya. Tapi terlepas dari itu, saya melihat bahwa ya ini sudah merupakan takdir dari Maha Kuasa, dan kemudian ya tentu kita mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan ampunannya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Saya sebagai teman lama sekali 20 tahun, saya sangat merasa kehilangan. Dia adalah sosok orang yang sangat setia kepada kawan, selalu membela kawan, dan dia nggak bisa melihat orang susah, dia ingin bantu, kira-kira gitu. Tito Karnavian mengungkapkan meski terjadi insiden tragis terhadap salah satu peserta pemilihan Gubernur Maluku Utara, hajatan pesta demokrasi provinsi tersebut tidak akan terganggu dan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu mengenai dugaan permainan kotor di balik insiden yang menewaskan Beni Laos, salah satu kerabat Chol Malarangeng menyerahkan penyelidikan kepada pihak berwajib. Ia pun menceritakan insiden yang menimpa Beni dan rombongannya. Kapalnya itu terpecah dua di depan. Untungnya Ibu Shirley ada di kamar depan. Jadi langsung begitu terkuak bisa ditarik keluar. Pak Beni Laos kurang beruntung karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Beni Laos, ya. Nah, jadi ketika itu terjadi kapal miring, Pak Beni sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ketika dievakuasi keluar, memang dari semua saksi yang ada, memang beliau sudah pingsan, tapi nadinya masih ada. Sehingga dicoba selama 3-4 jam untuk membantu beliau, tapi manusia bisa berusaha, Tuhan menentukan lain. Semua menyesalkan kejadian ini, ya. Kita belum tahu pasti apa penyebabnya dan tidak ingin berspekulasi apa penyebabnya. Kita serahkan kepada yang berwenang. Tentunya kalau pihak keluarga dan para sahabat adalah bagaimana mengurus proses sekarang ini. Evakuasi alhamdulillah sudah selesai. Tadi pukul 2.45 kami tiba di Halim Perdana Kusuma dari Lubuk Banggai. Proses itu sudah selesai. Sekarang adalah bagaimana mempersiapkan mayat, kemudian bagaimana mengobati Ibu Shirley dari trauma, ya. Jadi fokusnya ke sana sekarang. Karangan bunga duka cita juga nampak di rumah Beni Laos di Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya Beni Laos dimakamkan di Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada 15 Oktober. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, ini Kementerian Perhubungan menerjunkan tim KNKT untuk menyelidiki kebakaran kapal yang mengangkut rombongan calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos di Pulau Taliabu. Kementerian Perhubungan bersama tim KNKT akan menata ulang terkait kapal seperti apa yang diizinkan dan bagaimana aspek keselamatan harus diutamakan. Nah, berkaitan hal lain penyebab kecelakaan, kita akan turunkan KNKT tentu bekerjasama dengan kepolisian
agar mengetahui sebab-sebab kecelakaan dan juga penyebab itu bisa dijadikan suatu pelajaran bagi pergerakan kapal yang ada di Maluku Utara. Maluku Utara memang masih dengan konektivitas yang menggunakan kapal sejenis yang memang kecepatannya tinggi, tetapi juga safety harus diperhatikan. Nah, oleh karenanya kami bersama-sama dengan KNKT akan menata ulang kapal seperti apa yang diizinkan dan bagaimana aspek keselamatan itu diutamakan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan untuk mengetahui suasana rumah duka sudah ada Yunika Suwandi yang akan mengabarkan secara langsung. Yunika Suwandi, seperti apa suasana saat ini di sana? Ya, selamat siang Putri Vena dan juga pemirsa TV One. Memang hingga saat ini jenazah dari Beni Laos ataupun calon Gubernur Maluku Utara masih disemayamkan di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu Rumah Duka Sentosa Gatot Subroto. Jika digambarkan pemirsa situasi saat ini, bahwa dari tadi sudah ada beberapa rekan-rekan dari mendiang Beni Laos yang turut hadir untuk berbelasungkawa, dan juga serta ada beberapa tokoh lainnya yang sempat hadir seperti Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari, Rini Mariani Suwandi selaku mantan Menteri BUMN, serta kembali hadirnya Tito Karnavian yaitu Kemendagri. Dan juga pemirsa, memang dari kemarin setibanya mendiang Beni Laos sampai di tempat saya mengabarkan saat ini Rumah Duka Sentosa, sudah ada beberapa agenda yang dijalankan seperti ibadah duka cita yang dilakukan kemarin sore, dan juga dilanjutkan nanti sore kembali akan ada ibadah tutup peti hingga tutup peti itu sendiri. Untuk dimakamkannya mendiang Beni Laos itu sendiri akan dilakukan besok hari di rumah makam San Diego Hills. Dan juga pemirsa, jika kita kilas balik, memang penyebab dari meninggalnya Beni Laos ini karena terbakarnya speedboat yang ditumpanginya pada saat ia melakukan kampanye pada hari Sabtu lalu. Dan juga pemirsa, selain dari itu juga tadi saat kami berbincang bersama dengan Tito Karnavian selaku Kemendagri, tadi Pak Tito sendiri menyampaikan bahwa masih diselidiki kira-kira apakah yang menjadi penyebab dari terbakarnya speedboat yang ditumpanginya, apakah benar-benar kecelakaan ataupun ada faktor lainnya. Dan juga pemirsa, sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunika Suwandi melaporkan langsung dari rumah duka di Jakarta.